Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Telah mengambil keputusan di Kemendikbud untuk daerah dengan zona kuning, oranye, dan merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi untuk ibu-ibu selaku dosen pengampu. Kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Hairunisa dan ibu teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Edi Fredrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabira Fadilah Taufik dari Fakultas Bimbingan dan Konseling di Universitas Indraprasta PGRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Febran Saputra. Perkenalkan, nama saya Siti Sara Nur Saadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Ibnu Herliandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilianti Wuri Astuti. Hai, saya Ananda Deviska. Baik, teman-teman sekalian, pada pagi hari ini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang pelaksanaan program BK. Pemaparan materi akan disampaikan oleh materi kelompok kami, yaitu Bapak Edi Fredrik. Kepada Bapak Edi Fredrik dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Edi Fredrik. Terima kasih teman-teman yang sudah mempercayakan saya untuk membawakan materi pada pagi hari ini. Setelah kita melihat video tadi dalam beberapa detik tadi tentang apa yang sedang terjadi di Indonesia, terlebih lagi di dunia tentang COVID-19, bahwa Gubernur sudah menyarankan untuk meliburkan anak sekolah pada umumnya untuk melaksanakan atau melakukan pembelajaran di rumah, dan itu senada juga dengan apa yang dihimbau oleh Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim tentang pembelajaran jarak jauh, bahwa ada kemungkinan kita akan menjalankan proses pembelajaran jarak jauh ini secara permanen, ya, kira-kira seperti itu. Dan pada hari ini, pada pagi hari ini kita akan masuk ke tema pelaksanaan program BK. Jadi pelaksanaan program BK ini terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama tentang ruang lingkup bimbingan dan konseling. Nah, ruang lingkup bimbingan dan konseling ini di sekolah itu mencakup upaya bantuan yang meliputi bimbingan pribadi, bimbingan sosial, kemudian bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama tentang bimbingan pribadi. Jadi bimbingan pribadi itu adalah membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memantapkan diri dengan sikap mandiri serta sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang kedua, bimbingan sosial. Bimbingan sosial ini yaitu membantu siswa untuk mengenal dan berhubungan secara luas kepada lingkungan sosialnya yang dilandasi oleh budi pekerti, etika yang luhur, serta tanggung jawab dalam masyarakat dan negara, ya, kira-kira seperti itu. Bimbingan pribadi sosial itu adalah bimbingan yang ditujukan untuk menghadapi keadaan batin sendiri sebagai pribadi, untuk mengatasi pergumulan-pergumulan yang dihadapinya, itu baik secara rohani, perawatin jasmaninya, pengisian waktu luang, serta penyaluran nafsu seksualnya juga, dan sebagainya, serta bimbingan dalam membina hubungan-hubungan kemanusiaan dengan sesama dalam pergumulan dengan lingkungan. Kemudian dalam bimbingan ini dapat dirinci menjadi pokok-pokok sebagai berikut.
Yang pertama yaitu pemantapan sikap dan kebiasaan serta pengembangan wawasan alam, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi manusia individu tadi yaitu mempunyai sikap yang mantap dan punya kebiasaan dalam mengembangkan dirinya, wawasan alam sekitarnya serta hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu pemantapan pemahaman tentang kekuatan diri dan mengembangkannya untuk kegiatan-kegiatan kreatif dan produktif baik dalam kehidupan sehari-hari maupun peranannya di masa depan nantinya. Yang ketiga yaitu pemantapan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi serta penyaluran dan pengembangannya melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif. Jadi apa yang ada dalam dirinya, bakat, minat, perhatiannya itu dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan yang sangat kreatif dan produktif di masyarakat. Kemudian berikutnya tentang pemantapan pemahaman tentang kelemahan diri dan usaha-usaha penanggulangannya. Jadi manusia pribadi tadi dia mengetahui tentang kelemahan dirinya dan bagaimana dia berusaha untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapinya. Kemudian berikutnya pemantapan kemampuan mengambil keputusan. Jadi pemantapan kemampuan untuk mengambil suatu keputusan. Jadi pengambil keputusan di sini yaitu kemampuan dari setiap individu untuk cepat mengambil suatu keputusan dalam memecahkan atau menghadapi suatu masalah tersebut. Kemudian berikutnya pemantapan kemampuan untuk mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang telah diambil. Jadi dia mantap, yakin benar bahwa apa yang sudah diambil itu sesuai dengan keputusan yang telah diambil tadi. Nah, kemudian dalam bidang-bidang sosial, bidang-bidang ini dapat dirinci menjadi beberapa pokok sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemantapan kemampuan berkomunikasi baik melalui ragam lisan maupun tulisan secara efektif. Yang kedua yaitu pemantapan kemampuan menerima dan menyampaikan pendapat serta berargumentasi secara dinamis, kreatif dan produktif. Kemudian yang ketiga yaitu pemantapan kemampuan bertingkah laku dalam hubungan sosial baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat dengan menjunjung tinggi tata krama, sopan santun serta nilai-nilai agama, adat, hukum, ilmu dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Kemudian berikutnya hubungan yang dinamis, yang harmonis serta produktif dengan teman sebaya, dengan teman-teman di sekolah, dengan teman-teman di luar sekolah yaitu di masyarakat. Kemudian berikutnya pemantapan pemahaman kondisi dan peraturan sekolah serta upaya pelaksanaannya secara dinamis dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu orientasi tentang hidup berkeluarga. Jadi orientasi tentang hidup berkeluarga ini yaitu pribadi atau individu ini memikirkan tentang bagaimana hidup dalam berkeluarga nantinya, kira-kira seperti itu. Ya, kedua yaitu bidang bimbingan belajar. Bidang bimbingan belajar ini yang pertama itu membantu siswa untuk mengembangkan diri, mengembangkan sikap dan kebiasaan belajarnya yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan serta menyiapkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kemudian berikutnya bimbingan belajar ini ialah bimbingan dalam menemukan cara belajar yang tepat, dalam memilih program studi yang sesuai, dan dalam mengatasi kesukaran-kesukaran yang timbul berkaitan dengan tuntutan-tuntutan belajar di suatu instansi pendidikan. Kemudian ini adalah beberapa bidang yang dapat kita rinci dalam pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemantapan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien serta produktif.
baik dalam mencari informasi dari berbagai sumber belajar, bersikap terhadap guru atau narasumber lainnya, serta bagaimana sikapnya dalam mengerjakan tugas dan mengembangkan keterampilan-keterampilan yang sudah didapat tadi. Kemudian yang kedua yaitu pemantapan sistem belajar dan berlatih baik secara mandiri maupun kelompok. Yang berikutnya yaitu pemantapan penguasaan materi program belajar di sekolah sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan kesenian. Berikutnya, pemantapan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya yang ada di lingkungan sekitar dan masyarakat untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan diri. Dan yang terakhir adalah orientasi di perguruan tinggi. Itu bagaimana pribadi itu melihat secara keseluruhan tentang apa yang akan dijalani, apa yang akan dihadapinya dalam perguruan tinggi nanti. Ya, selanjutnya kita masuk ke bidang bimbingan karir. Bidang bimbingan karir ini adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan, dalam memilih pekerjaan atau jabatan profesi yang diinginkan, tapi harus sesuai dengan kemampuan yang sudah dijalani pada saat duduk di bangku sekolah atau di bangku kuliah. Artinya di situ dia dapat menyesuaikan diri dan dapat menyesuaikan dengan tuntutan dalam pekerjaan yang akan dia lamar nantinya. Nah, dalam bidang bimbingan karir ini ada beberapa pokok-pokok yang akan kita perhatikan. Yang pertama adalah pemantapan pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan. Ya, dalam hal ini yaitu pribadi tersebut tahu paham bahwa karir apa yang sedang dijalani itu akan dikembangkan nantinya. Yang kedua, pemantapan orientasi dan informasi karir pada umumnya, khususnya karir yang sedang dikembangkannya. Jadi pribadi tersebut melihat bahwa ada sesuatu yang harus dia kembangkan untuk dapat dia dalam karirnya, dalam pekerjaannya itu bisa mengembangkan diri dan pekerjaan yang sedang dijalaninya. Yang ketiga yaitu orientasi dan informasi terhadap dunia kerja dan usaha untuk memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal ini yaitu dia bukan cuma sekedar bekerja saja, tetapi dia harus mencari atau memberikan informasi terutama dalam hal ini di pekerjaannya agar dia benar-benar bisa memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang keempat yaitu orientasi dan informasi terhadap pendidikan yang lebih tinggi, khususnya sesuai dengan karir yang hendak dikembangkan. Jadi dalam hal ini pribadi tersebut mengembangkan diri pendidikan lagi lebih tinggi kalau bisa dia lakukan itu agar sesuai dengan karir yang sedang dirintis saat ini. Kira-kira seperti itu penjelasannya ya. Kemudian bagian B yaitu kegiatan pelayanan dan pendukung bimbingan karir. Kita bicara dengan kegiatan pelayanan pendukung bimbingan karir, dalam hal ini berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung yang perlu dilakukan sebagai wujud nyata penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap sasaran layanan yaitu peserta didik. Bapak Prayitno tahun 1997 dikutip Agus Mulyadi yang mengemukakan bahwa berbagai jenis layanan yang dilakukan dalam pelayanan bimbingan konseling itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, layanan orientasi. Jadi layanan orientasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan seperti lingkungan sekolah contohnya, yang dimasuki peserta didik untuk mempermudah mereka, memperlancar mereka berperannya peserta didik di lingkungan yang baru tersebut. Yang kedua, yaitu layanan informasi.
yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi, seperti informasi pendidikan, informasi jabatan, dan lain-lain, yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik. Yang ketiga, yaitu layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di dalam kelas, dalam kelompok belajar, jurusan program studi, program latihan, dalam magang, kegiatan ekstrakurikuler, sehingga nanti sesuai dengan potensi bakat yang diminatinya pada saat penyaluran program pekerjaan nantinya. Yang keempat, yaitu layanan pembelajaran, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik mengembangkan diri berkenaan dengan sikap, kebiasaan belajar yang baik, materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya sebagai hal yang dia miliki dalam berbagai aspek-aspek dalam belajar tersebut. Berikutnya yaitu layanan konseling perorangan, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta mendidik mendapatkan layanan langsung tatap muka dengan guru BK dalam rangka pengentasan permasalahan pribadi yang dialaminya. Berikutnya adalah layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok dan dalam bimbingan dan konseling yaitu memungkinkan peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari narasumber-narasumber tertentu di dalam kelompok tersebut. Berikutnya yang ketujuh yaitu layanan konseling kelompok, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Masalah yang dibahas adalah masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Dalam pelayanan bimbingan konseling ini dapat dilakukan sejumlah kegiatan lain yang disebut kegiatan-kegiatan pendukung. Kegiatan pendukung pokok ini adalah sebagai berikut. 1. Yaitu aplikasi instrumentasi, yaitu kegiatan pendukung untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang diri peserta didik atau konseli dalam lingkungan maupun lingkungan yang lebih luas. Yang kedua, yaitu penyelenggaraan himpunan data, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik. Yang ketiga, yaitu konferensi kasus, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk membahas permasalahan yang dialami oleh peserta didik dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak. Yang keempat, yaitu kunjungan rumah, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan bagi terentaskan permasalahan yang dialami oleh peserta didik melalui kunjungan rumah tersebut. Oke, berikutnya pelaksanaan program BK ini yaitu alur mekanisme pelayanan konseling. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Program layanan bimbingan dan konseling yang dirancang sesuai dengan data kebutuhan peserta didik, sekolah, serta orang tua. Data kebutuhan yang dikumpulkan dan ditelaah untuk memperbarui tujuan dan rencana program dan bimbingan konseling. Nah, program dan bimbingan konseling ini direncanakan, dilaksanakan, serta dievaluasi sesuai dengan prioritas data kebutuhan yang difasilitasi pemenuhan dalam bidang komponen bimbingan dan konseling. Kebutuhan dari peserta didik, satuan pendidikan, serta orang tua yang diidentifikasi dengan berbagai instrumen non-tes dan tes, atau dengan pengumpulan fakta, laporan diri, observasi, serta tes yang diselenggarakan oleh konselor atau guru bimbingan konseling,
serta pihak-pihak yang lain yang mempunyai kredibilitas dalam menjalankan tes-tes tersebut. Nah, hasil identifikasi ini dianalisis semuanya, kemudian diinterpretasikan, lalu itulah yang dipakai untuk menentukan skala prioritas layanan bimbingan dan konseling. Ya, yang kedua yaitu perencanaan. Perencanaan di sini sebagai alat yang berguna untuk merespon kebutuhan yang telah teridentifikasi tersebut, kemudian mengimplementasikan tahap-tahap khusus untuk memenuhi kebutuhan, mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab terhadap setiap tahap, serta mengatur jadwal dalam program tahunan dan semesteran serta pengimplementasiannya. Sehingga sejak awal sudah dirancang secara efisien dan efektif program dan perencanaan pengukuran akuntabilitas tersebut. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Nah, pelaksanaan di sini yaitu pelaksanaan bimbingan yang harus diperhatikan melalui aspek penggunaan data dan penggunaan waktu yang tersebar dalam kalender akademik. Yang pertama yaitu aspek penggunaan data. Nah, aspek penggunaan data ini yaitu kumpulan data untuk memberikan informasi penting dalam pelaksanaan program layanan yang akan diberikan untuk mengevaluasi program dalam kaitannya dengan kemajuan peserta didik. Nah, data ini dikumpulkan sepanjang proses pelaksanaan bimbingan konseling sehubungan dengan perencanaan apa yang akan dikerjakan, apa yang tidak dikerjakan, serta apa yang berubah atau yang perlu ditingkatkan. Nah, berikutnya, data yang dikumpulkan ini dipilah menjadi 3 data. Yang pertama, data jangka pendek, yaitu data setiap akhir aktivitas. Kedua, data jangka menengah, merupakan data kumpulan dari periode waktu tertentu, misalnya program semesteran. Maka data yang dimaksud adalah data selama 1 semester yang menjadi indikator kemajuan ke arah pencapaian tujuan. Yang ketiga, data jangka panjang, yaitu merupakan sebuah data akhir dari serangkaian program, misalkan program tahunan yang merupakan data hasil dari seluruh aktivitas. Yang kedua adalah aspek pelaksanaan penggunaan waktu yang tersebar dalam kalender akademik. Oleh karena itu, proporsi waktu perencanaan dan pelaksanaan setiap komponen dan bimbingan konseling juga harus memperhatikan tingkat satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, jumlah konselor atau guru bimbingan konseling, serta jumlah peserta didik yang akan dilayani. Nah, persentasi dalam setiap distribusi waktu konselor dan guru bimbingan konseling tersebut dalam setiap komponen program layanan bimbingan konseling harus memperhatikan tingkat kelas dalam satuan pendidikan. Nah, pembagiannya yaitu konselor dan guru bimbingan itu 80% sampai 85%. Nah, sementara untuk peserta didik sisanya yaitu sekitar 15% hingga 20%. Nah, kalender aktivitas bimbingan konseling merupakan sebuah perencanaan program semua komponen dan bidang layanan bimbingan dan konseling yang diatur sejalan dengan kalender akademi satuan pendidikan. Berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi dalam bimbingan dan konseling merupakan proses pembuatan pertimbangan secara sistematis mengenai keefektifan dalam mencapai tujuan program bimbingan dan konseling berdasar pada ukuran atau standar-standar tertentu. Nah, pelaporan proses dan hasil pelaksanaan program bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana peserta didik berkembang sebagai hasil dari layanan bimbingan dan konseling. Laporan akan digunakan sebagai pendukung program lanjutan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan program selanjutnya. Nah, dalam laporan ini, yaitu menyangkut evaluasi ini, ada beberapa laporan
sebagai berikut. Yang pertama itu laporan jangka pendek. Laporan jangka pendek yaitu mengevaluasi aktivitas dalam waktu yang pendek atau singkat. Yang kedua, laporan jangka menengah dan jangka panjang disatukan ya, yaitu merefleksikan kemajuan ke arah perubahan dalam diri semua peserta didik. Isi format laporan sejalan dengan kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara efektif kepada seluruh pemangku kepentingan. Laporannya juga nanti ini menjadi informasi yang sangat penting untuk pengembangan profesionalitas yang diperlukan bagi konselor dan guru bimbingan konseling. Kemudian berikutnya yaitu tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini yaitu tindak lanjut atas laporan program dan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling akan menjadi sebuah alat yang sangat penting dalam tindak lanjut untuk mendukung program sejalan dengan yang sudah direncanakan, mendukung setiap peserta didik yang dilayani, kemudian mendukung digunakannya materi yang sesuai, mendokumentasikan proses, persepsi, dan hasil program secara rinci, mendokumentasikan dampak jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Atas analisis keefektifan program ini digunakan buat mengambil suatu keputusan apakah program ini akan dilanjutkan atau nanti akan direvisi hingga apakah akan dihentikan program tersebut ya. Kemudian kita sudah sampai kepada akhir materi. Simpulannya bahwa bimbingan konseling itu merupakan program layanan yang diberikan kepada peserta didik agar mampu mengembangkan diri atau berkembang ke arah yang lebih baik. Nah, ruang lingkup bimbingan dan konseling di sekolah mencakup upaya bantuan yang meliputi bidang 1. Bimbingan pribadi, kedua bimbingan sosial, ketiga bimbingan belajar, serta yang keempat yaitu bimbingan karir. Selain itu, dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling perlu adanya layanan dan kegiatan pendukung lainnya yang diperlukan sebagai wujud nyata penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap sasaran layanan yaitu peserta didik. Nah, layanan yang diperlukan dilakukan yaitu layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan pembelajaran, layanan konseling perseorangan, layanan konseling kelompok, maupun layanan bimbingan kelompok. Oke, terima kasih. Cukup sudah pada pagi hari ini materi yang kelompok kami bawakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya kembali kepada moderator. Silakan moderator. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi yang disampaikan membawa manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.